Ya, kembali lagi yang punya duit jangan terlalu foya-foya, tapi investasikan pada peningkatan ekonomi kita. Sing paling utama tuh kita masih hidup, wes bulan baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihil iman wal islam alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'dim wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatu hafidatul lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafu nusuzahunna faiduhunna fahjuruhunna fil madhafi'i fadribuhunna fa in ata'nakum fala tabahu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Laki-laki atau suami, saya ulangi, laki-laki, kita ini kan laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau pelindung bagi istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bagian yang lain atau yang perempuan. Jadi tugas pokok kita, nek kita ini sebagai laki-laki, kebanyakan kan PTUBS di Jogja ini rekrutmennya banyak laki-laki, khususnya gudang, accounting, processing itu tak suruh ngasih cewek aja kemarin, pelarang gue Pak, ndak ribet. Tapi di sini Al-Quran memberikan tugas bagi laki-laki atau suami itu, nomor satu tuh jadilah pelindung bagi perempuan atau istri. Sebabnya apa? Karena Allah sudah menciptakan postur laki-laki itu melebihi dari sebagian wanita. Jadi kalau mau jadi idealnya seorang lanang, laki-laki, itu mestinya lebih daripada istrinya. Hukum dalam Islam yang lain, laki-laki itu bertanggung jawab terhadap ibunya sampai meninggal. Bahkan istri itu statusnya kalah dengan ibunya. Itu karena anugerah kelebihan laki-laki dibandingkan wanita. Jadi hukum dasarnya kayak Ustadz Burhan kemarin loh, seandainya bojone kok ribet gara-gara Ustadz Burhan umpamanya kemarin itu ngopeni ibuke, maka instruksi dari Quran sing dimenangke ibuke. Ini hukumnya. Dan yang lebih tegas lagi, laki-laki itu pelindung.
laki-laki itu bukan penguasa. Jadi harus dibedakan istilah pelindung dengan penguasa. Jadi kue saiki do ndek bojo, duwe ibu, terus kue ndelalah rada duwe bondo sithik, kue menguasai istri dan orang tua. Itu tidak sesuai. Harusnya kalau kamu menjadi laki-laki itu nomor satu tuh ya melindungi. Melindungi tidak hanya dari segi fisiknya, tapi juga melindungi dari segi psikologinya, melindungi dari segi perasaannya. Jadi ini sebagai laki-laki yang banyak ini mencoba untuk ayo kita tegakkan peraturan Allah ini. Mampukah kita sebagai laki-laki menjadi pelindung? Bukan penguasa, bukan objek menyiksa ibu atau istrinya atau anak-anaknya. Ini harus dipahami, kita sebagai laki-laki, fitrahnya Islam itu sebagai laki-laki itu melindungi. Sebagai laki-laki itu mampu menghadirkan rasa aman kepada wanita. Dalam hal ini kita fokus pada istri, anak, dan orang tua kita. Untuk laki-lakinya. Dan kita kemarin sudah disangoni bahwa kita sebagai laki-laki itu harus bisa menahan marah, harus bisa mengampuni kesalahan mungkin istri, ibu kita atau anak-anak kita. Kita harus paham, harus khatam dulu. Kemarin kan di ayat Ali Imran itu kan orang yang bisa dikatakan takwa itu kan sangune telu, nafkah, baik lapang ataupun sempit. Kemarin saya ngaji terakhir itu tidak harus harta, tapi kontribusi. Jadi kontribusimu memberikan nafkah kepada istri, kepada orang tuamu, walaupun hanya mungkin benak kememean sing pedot, itu sudah memberikan nafkah. Kontribusi benak kememean, resik-resik nggon dapur, itu juga bagian kontribusi. Pagere reget kowe nggawa cat sekilo dicat ketok padang, itu juga kontribusi, memberi nafkah, memberi perlindungan. Dan yang lebih hebat lagi, kita bisa menahan marah. Puncaknya kalau terjadi kesalahan yang versi kita harus bisa memaafkan. Ini baru laki-laki yang gentleman. Laki-laki sebagai pelindung, bukan laki-laki penguasa. Kita juga harus mensyukuri ya bahwa kita sebagai laki-laki, bisa jadi kita sekarang punya istri. Jadi yang sudah punya istri-istri ini itu harus mensyukuri bahwa jenengan diciptakan sebagai pelindung istrinya. Dari segi fisik, dari segi rasa, dari segi psikologi, pemikiran dan sebagainya. Sehingga kesan brand image, personal branding kita itu sebagai laki-laki yang ngayomi. Nah, gitu. Poinnya itu di situ. Bisakah kita sebagai laki-laki itu kalau disawang anak, disawang bojo, disawang wong tua itu ada sikap ngayomi. Itu baru pas dengan apa yang dikatakan surat An-Nisa ayat 34 ini. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Tugas kita pertama, kita harus bersungguh-sungguh berikhtiar. Nek kita lanang tenan,
Kowe kudu iso nglindungi bojomu, iso nglindungi anakmu, iso nglindungi orang tuamu. Iso ndamekke antara istri dengan orang tua. Trouble-nya kan biasanya TikToknya kan di situ. Mertua tidak nyambung karo istri. Ini harus kita sebagai pemimpin harus piawai mengelola emosi antara istri dan orang tua tadi. Sebabnya Allah sudah memberikan kelebihan pemikiran kita. Kita nggak main rasa ya, tapi pemikiran. Akale wong lanang iku kudune akeh. Ora cendak, ora cupet. Memang ada beberapa orang yang ditakdirkan punya pemikiran yang nggak jauh. Tapi dalam hal menghadapi istri, menghadapi wanita, coba mulai berpikir ulang. Mikirnya iki sing rada adoh. Nek biasa niki mikirnya cuman 2 cm, dadekke 10 cm. Ora bras. Yang kita hadapi itu adalah amanah titipan. Yang dihadapi kita itu adalah menaikkan status kita. Aku lanang tenan wong payu, aku di bojo. Itu harta yang harus kita syukuri, bahwa kita tuh sekarang posisi kita tuh suami. Posisi kita tuh punya istri. Itu harus kita syukuri. Bentuk syukur kita itu bagaimana kita bisa mengfungsikan kelaki-lakian kita, bisa melindungi istri, anak, dan orang tua. Yang kedua, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Setelah kita bisa melindungi, tugas utama kita secara teknis memberikan nafkah kepada istri, anak, orang tua kita. Tanggung jawab itu ya nafkah juga. Akhlaknya oke, rezeki ekonominya juga bisa memberikan, walaupun tidak harus banyak. Sidik, dijereng-jereng, jujur, temen, ya. Giat bekerja supaya apa? Supaya fungsi laki-laki kita itu bisa memberi nafkah untuk istri dan anak kita. Ini poinnya adalah tugas pokok masalah ekonomi jangan dibebankan kepada istri. Perkara istri ini ngewangi, kayak bojone Mas Parsiono, nggak tahu gajine Pak Parsiono kalau gajine bojone ini gede di rumah juga umumnya punya sampingan dan hasilnya lebih banyak, tapi statusnya kewajiban pokok tetap kepada laki-laki. Karena Quran mengajarkan masalah ekonomi, masalah harta, masalah nafkah itu pundaknya di laki-laki. Sehingga tugas kita tuh bagaimana kalau di PT UBS jam kerja yang ada ini sisanya dioptimalkan untuk menjadi ekonomi yang kreatif, ekonomi yang bisa menaikkan harta kita. Bisa jadi PT UBS sekarang kan gajinya ya nggak bisa besar-besar ya. Akan tetapi dengan kreativitas kita, mudah-mudahan ada penambahan ekonomi kita. Kita sudah beberapa kali memancing ya. Coba itu dikembangkan, yang sudah berjalan ya dikembangkan, ditelateni dan sebagainya. Sing penting nek sholatnya apik, insya Allah rezeki ngoyak. Jadi rasa kenceng-kenceng ya, rasa kenceng-kenceng, tapi sing penting serius di dalam berhadapan dengan sholat, maka insya Allah rezeki itu akan datang. Rezeki tidak harus harta ya, awak sehat itu juga rezeki. Bojo tidak rewel itu juga rezeki. Anak do nurut-nurut itu juga rezeki. Anak guyu terus itu juga rezeki. Anak ora kokean jajan ya rezeki. Anak jajane ra akeh itu juga rezeki. Bisa jadi duitnya banyak,
Tapi kalau dikasih anak langsung habis, itu juga ya rezeki, tapi kan itu juga harus prosesnya susah. Ayat selanjutnya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Ini bagi yang di belakang, mak-mak, ya, calon mak, tugas yang paling berat itu menjaga diri ketika suaminya ora malah suamine ra ono ditawake wong liya, itu bahaya. Kadang-kadang perempuan tuh juga nggak masuk akal, bojone wis ganteng, pegawai malah dikeloni wong pengangguran. Kuwi ono ya, donya. Ini bukan cerita, fakta. Bojone pejabat punya kedudukan kok malah kelonan karo pengangguran. Kasus-kasus di masyarakat sudah banyak. Maka tugas istri yang utama itu menjaga diri ketika suaminya itu tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus. Wah, ini rewel. Putrane sinten iki? Nyaring berarti. Nek koyone wedok kan. Ya, jadi perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus. Nusus itu apa? Di sini dijelaskan. Nusus yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Jadi nek istri kita tuh melakukan pelanggaran, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Dinasehati se, ngono kuwi ora apik. Nek kowe metu kuwi kudu minta izin. Metune sing jelas neng ndi. Dinasehati kok ngeyel, tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Artinya pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Pukulnya itu yang mendidik, orang pukulan menganiaya di smackdown biar mencelat untune rampal dan lain. Jangan, pukullah yang mendidik bahwa kamu itu sebagai penanggung jawabnya. Istilahnya itu sadarkan bahwa laki-laki itu memberikan tindakan tegas bahwa penanggung jawabnya itu adalah suaminya. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Jadi kalau wis bener, wis sesuai jalur, ora usah diungkit-ungkit. Nek lambe lanang, kalau sudah bener posisinya tidak perlu dibulan baleni. Nek lambe wedok, ora lambe lanang. Nek bojone wis bener, dek ben salah ya ditutupi wae. Kewajiban kita menutup kesalahan istri. Ora usah dieling-eling, ora usah diungkit-ungkit. Ya wis dianggep ora ono. Ya. Ini yang merintah Allah ya, bukan saya. Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Ya. Poinnya, marilah kita sebagai laki-laki mampu menghadirkan situasi saat ini yang ekonomi rodok-rodok ruwet ini ya, beras mulai munggah meneh. Ya. Kalau sudah beras mulai munggah meneh, biasanya yang lain-lain mulai goyang. Padahal pendapatannya ramunggah. Nah ini yang kita pertahankan itu adalah akidah atau keyakinan. Yang kedua yang kita lakukan yang paling pokok itu adalah akhlak. Yo akhlak suami, akhlak istri ini saling bisa menjaga. Situasi yang tidak menentu saat ini ya. Di saat kita buka HP sudah banyak kemaksiatan. Sehingga amal-amal yang dulu mungkin kita untuk bisa menguatkan hati kita, menguatkan tujuan hidup kita itu kadang-kadang tergerus oleh ya dari HP itu.
Koyone ning HP iki nek urip koyone penak tangting ngono rek. Padahal golek duit angel ra karuan. Nah, itu harus bisa kita membedakan kehidupan HP dengan kehidupan realita. Kehidupan realita ya cari sing penak-penak. Dan selanjutnya tugas kita tuh harus lebih mengingatkan apa yang sudah diberikan Allah pada kita. Banyak rasa syukurnya. Sing paling utama tuh kita masih hidup, wes bulan baleni. Kesyukuran kita yang paling puncak tuh kita tuh masih diberi kehidupan. Artinya masih bisa berubah. Buh kapan? Kalau nggak bisa bulan ini ya bulan besok. Nggak bisa tahun ini tahun besok. Lagu deh kan ngono tuh. Ning aku ra iso nyanyi jadi ya ra iso. Nek urung kelakon saiki ya siapa tahu bulan depan. Ora kelakon bulan depan ya bulan selanjutnya. Nggak bisa tahun depan. Tahun depannya lagi ya wis pokoknya yang penting tawakal, ikhtiar dan sebagainya. Ya, ini sebagai sinyalemen saya untuk kajian ini, jadilah laki-laki yang sejati, yang tidak gampang main fisik, tidak gampang menyakiti istri, tidak gampang menyakiti anak, tidak gampang menyakiti keluarga. Ini untuk diri saya juga sendiri, saya tuh nek wis nesu yang ngono kae. Jadi ini nasihat ini bukan untuk jenengan tok, untuk saya juga. Ini ada amalan tapi ini aku ya iso, ini jangan anu ya. Jangan beranggapan saya yo ngamalke. Saya baru ngen tapi urung iso. Yang pertama bangun malam. Setelah bangun malam, yang kedua bikin kopi apa bikin apa sing marai melek lah. Terus makan snack kecil-kecil dan sebagainya. Terus adus. Nah, yes. Baru kuwi sholat tahajud. Tekan fitir, dilanjutkan zikir, dilanjutkan dengan baca Quran, ngenteni subuh, terus sholat fajar, terus subuh berjamaah. Jadi marbot kita itu landasan utamanya itu adalah ikhlas. Kalau tidak ikhlas, jadi marbot itu rekoso, sangat rekoso. Nah, kalau sudah ikhlas, insya Allah semuanya itu ringan. Karena membantu orang itu nggak gampang. Membantu orang apa sing wong iki lara, wong rewel dan sebagainya itu pas cukup ribet. Ya, kembali lagi yang punya duit jangan terlalu foya-foya, tapi investasikan pada peningkatan ekonomi kita. Nek ra duwe duit ngempet, aja gampang utang. Yes. Pomneh pinjol. Itu ngeri ya, kalau udah masuk ke situ ngeri. Kejerat-jerat itu kangelan. Mungkin itu aja. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Kalau nggak ada dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.